Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Inyoman Suparyarta. Di sini Bapak akan memberikan materi terkait dengan pengetahuan dasar geografi, di mana saat kita berbicara tentang pengetahuan dasar geografi, kita memiliki 10 konsep esensial geografi yang menjadi dasar daripada pengetahuan dasar geografi. Apa saja? Kita simak berikut ini. Yang pertama, kita harus memahami tentang 10 konsep esensial geografi. Yang pertama adalah jarak, kedua keterjangkauan, morfologi, pola, diferensiasi areal, lokasi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, interaksi dan interdependensi, dan terakhir adalah tentang nilai kegunaan. Oke, yang pertama kita pahami itu adalah konsep jarak. Apakah itu jarak? Jarak adalah panjang antar dua lokasi. Sebagai contoh, kita melihat sebuah jarak suatu daerah di peta, misalnya 2 km, 4 km. Itu dinamakan jarak secara absolut. Sementara kita berbicara tentang jarak relatif adalah jarak yang berdasarkan pada satuan waktu. Contoh penerapannya misalnya antara jarak Tabanan Denpasar. Jika kita lihat, jarak absolut daripada Tabanan Denpasar adalah 26,5 km. Jika kita menggunakan sepeda motor atau angkutan lain, kita menghabiskan waktu selama 1 jam perjalanan. Itu pun kalau kondisi normal, belum juga kena macet dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu penerapan daripada jarak. Biasanya ada juga contoh, misalnya jarak antara desa Samsam dengan SMA 1 Slemadeg. Ya, ini salah satu contoh ya, dimana saat melaju dari desa Samsam ke SMA Slemadeg itu biasanya 28 menitan. Itu tidak macet ya. Tapi kalau seandainya macet bisa lebih daripada tersebut. Kemudian kalau jarak absolutnya sekitaran 15,5 km. Kemudian yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Apa itu konsep keterjangkauan? Konsep keterjangkauan adalah di mana kondisi daripada permukaan bumi dilihat daripada kemudahan akses dan ketersediaan sarana, misalnya angkutan, baik transportasi darat, udara maupun laut. Jadi kalau kita melihat di sini, salah satu contohnya adalah daerah Pegunungan Bintang, di mana daerah Pegunungan Bintang merupakan wilayah Papua, di mana wilayah tersebut hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat. Maka akibat daripada kesulitan daripada menjangkau daerah tersebut, harga kebutuhan pokok di daerah Papua akan semakin mahal. Contoh kasus lainnya yaitu yang paling hangat mungkin yang kita pernah dengar itu tentang di 2018 tentang persoalan gizi buruk di Papua. Itu susah sekali menjangkau wilayah tersebut, maka dalam pelaksanaannya, dalam menjangkau daerah tersebut banyak ada gangguan, sehingga distribusi bantuan daripada daerah tersebut semakin sulit. Kemudian konsep morfologi. Kalau kita lihat konsep morfologi itu adalah merupakan konsep daripada bentukan lahat. Oke, bentukan lahat, di mana kita melihat daripada wilayah di permukaan bumi tidak selalu datar. Ada juga wilayah itu landai, ada juga terjal, ada juga bergelombang. Maka orang mengatakan bahwasanya permukaan bumi tidaklah rata. Oke, salah satu contoh bisa saya lihatkan di sini adalah wilayah daripada Bali, di mana wilayah Bali kita lihat di sini ada Danau Batur dan
Gunung Agung, di mana dua daerah ini memiliki wilayah yang memiliki rona yang kasar, sehingga wilayah tersebut merupakan wilayah tinggi. Sementara wilayah selatan seperti Tabanan memiliki rona yang lebih halus, berarti wilayah tersebut merupakan wilayah datar. Kemudian ada konsep pola. Apakah itu pola? Pola adalah merupakan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Jika kita melihat salah satu contoh penerapan pola di sini dari contoh pola permukiman, misalnya saja wilayah Jakarta, di mana wilayah Jakarta mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat pendatang, sehingga dia saat dia merantau ke kota-kota besar, tidak semua daripada pendatang tersebut memiliki ekonomi atau penghasilan yang tinggi. Jadi mereka bertempat tinggal atau membuat sebuah hunian di dekat dengan sungai. Di sini akan terbentuk yang namanya pola permukiman sepanjang sungai. Biasanya pola tersebut yang di sepanjang sungai itu memperlihatkan pola yang linier dan dengan kondisi yang agak kumuh. Oke. Misalnya juga salah satu contohnya adalah pola permukiman di sekitaran jalan raya. Biasanya pola permukiman di sekitaran jalan raya tersebut dia linier, mengikuti daripada jalan raya. Hal ini tujuannya adalah kemudahan daripada akses. Jadi jalan raya sebagai akses utama dari masyarakat dari masyarakat melaksanakan kehidupannya. Kemudian kalau kita lihat di daerah pegunungan biasanya polanya adalah menyebar, di mana wilayah pegunungan tersebut wilayahnya tidak datar, maka daerah-daerah yang biasanya daerah lebih datar atau hampir datar ditempati oleh masyarakat untuk tinggal dan menetap, sehingga menyebabkan pola permukimannya menyebar. Kemudian konsep diferensiasi areal. Apakah konsep diferensiasi areal? Kata kuncinya adalah ciri khas suatu wilayah. Di mana kalau kita melihat daripada ciri khas suatu wilayah antara daerah dataran rendah dan dataran tinggi akan memiliki ciri khas tersendiri dari mata pencariannya. Dataran rendah sampai dengan pantai, biasanya masyarakat di daerah tersebut akan bermata pencarian sebagai nelayan. Sehingga kalau di daerah pegunungan atau dataran tinggi, karena di sana iklimnya dia dingin dan kondisi wilayahnya yang agak subur, maka wilayah tersebut biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah pertanian, misalnya bertani sayur mayur. Inilah diferensiasi areal. Nah, ini salah satu contohnya diferensiasi areal, di mana kondisi wilayah daripada wilayah-wilayah lainnya memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan konsep utama daripada geografi. Konsep lokasi menjawab pertanyaan di mana. Oke, di mana di sini adalah daerah daripada permukaan bumi. Kalau kita berbicara tentang lokasi, ada dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Kembali sama seperti yang tadi, kalau konsep lokasi yang absolut di sini merupakan konsep wilayah permukaan bumi secara nyata, bisa dibuktikan dengan garis astronomis. Misalnya, Indonesia berada secara absolut di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara lokasi relatif Indonesia itu adalah Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi di sini adalah merupakan konsep pengelompokan suatu fenomena tertentu di permukaan bumi. Misalnya saja saya contohkan adalah
permukiman rumah kos. Biasanya rumah kos itu mengelompok dekat dengan kampus ataupun tempat-tempat lainnya yang berpotensi pada ekonomi. Contohnya saja di Singaraja, saya temukan di mana dekat dengan kampus tersebut banyak rumah kos yang mengelompok. Kemudian keterkaitan ruangan. Nah, ini merupakan konsep yang paling lengkap daripada geografi, di mana ada keterkaitan keruangan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya saja, fenomena daripada kebakaran hutan di daerah Riau itu berpengaruh kepada wilayah lainnya seperti wilayah Malaysia dan wilayah Kalimantan. Jadi fenomena daripada kebakaran hutan itu akan mempengaruhi wilayah lainnya. Itulah keterkaitan keruangan. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi ini adalah merupakan konsep saling keterkaitan, bahwa keberadaan suatu fenomena di suatu bumi berkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya antara interaksi antara desa dan kota, di mana desa menyuplai daripada kota dari segi makanan, sementara kota menyuplai desa dari segi bahan kebutuhan pokok, misalnya industri dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah konsep nilai guna. Nilai guna dari suatu fenomena berbeda antara satu fenomena dengan lainnya. Misal saja, kalau kita menemukan sebuah prasasti atau batu yang di sini prasasti tersebut memiliki nilai guna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di mana bagi petani prasasti itu tidak begitu berguna, tapi kalau bagi arkeolog prasasti itu sangat berguna dan memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Nah, kesekian daripada 10 konsep esensial geografi. Untuk mempermudah kita memahami 10 konsep esensial geografi tersebut, kita menggunakan suatu keyword yaitu jaket Mr. Paul di Lowakin, yang dimana ja itu jarak, keterjangkauan, pola, lokasi, interaksi, interdependensi, nilai kegunaan, dan ke-10 konsep esensial geografi bisa kita ingat dengan menggunakan konsep jaket Mr. Paul di Lowakin. Sekian dari Bapak untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.